Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, eh, malam, teman-teman sekalian, karena ini direkam malam. Hari ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang baru. Eh, Channel ini akan mencoba menggali atau membedah sebuah buku. Malam ini kita kedatangan tamu penting, seorang profesor, Profesor Ningrum Natalia Sirait. Malam, Prof. Natasha. Natasha Sirait. Saya maunya tamunya aja namanya lupa. selalu bermasalah dengan nama tengah itu saya. Dari dulu di bandara juga itu pernah berjalan bersama dengan ibu ini, Ningrum Natasha Sirait. Dikenal dengan PNS, Profesor Ningrum Sirait. Beliau malam ini akan membedah buku berjudul Corporate Fraud and Corruption, A Holistic Approach to Preventing Financial Crisis, karya dari Maria Crambia Capardis. Nah, bagi orang Padang nggak enak Crambia ini, Prof. Artinya kan kelapa itu ya. Buku ini menurut kita menarik untuk dibahas malam ini, karena ada satu isu baru di dalam dunia pemberantasan korupsi, terutama soal corporate responsibility. Nanti Prof. Ningrum akan menjelaskan dunia korupsi, relasinya dengan corporate di dalam banyak konteks, terutama tentu saja di dalam buku ini. Nanti kalau menyinggung sedikit banyak dengan konteks keindonesiaan, oke juga. Mungkin kita akan mulai, Prof, terlebih dahulu mencoba membedah buku ini. Prof bisa mulai dari sisi mana saja, mau menjelaskan Maria dulu, atau langsung ke substansi. Oke. Silakan, Prof, apa istimewanya buku ini, Prof? Baik, sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kalau diskusi tentang korupsi dengan tokoh anti korupsi seperti Udo Ferry ini, ya kan? Nembaknya ke kita. Kita satu tim, kita itu sebenarnya di dalam satu in the same boat, ya, boat yang sama, tapi mungkin meng-approach-nya berbeda ya. Sudah berapa tahun saya belajar dari Prof ya? Ikut Prof kemana-mana. Sudah 3 tahun, 2 tahun ya? Lebih lah, tapi kan kita kan kalau Udo Ferry ini kan dari angle-nya HTN gitu ya. Dan ya itulah, di komputer saya itu ada tulisan ya, when one teach, two learns. Jadi ada orang yang ngajar, tapi sebenarnya dua-dua itu menjadi belajar. Saya banyak juga perspektif hukum HTN kaya berapa kali kita berinteraksi. Nah, sekarang saya yang mengajak Udo Ferry untuk melihat angle yang berbeda, dan itu pasti nggak bisa melihatnya dari bukan nggak bisa lihat dari aspek tata negara, tapi saya pengen membawa orang melihat kepada kutub yang terkecil, dan sebenarnya kan itu lagi heboh, atau semua dari beberapa kasus besar yang ditanganin oleh lembaga pemberantasan korupsi KPK itu pasti ada kaitannya dengan corporate ya. Jadi itu sangat menarik. Nah, tetapi bukunya Maria Crambia Capardis ini ya menarik ya, karena dia mencoba menarik fraud and corruption. Sebenarnya fraud itu ada beberapa definisi yang mesti kita ketahuin. Yang saya herankan ya, di dalam bukunya Maria ini, waktu dia menuliskan itu, buku ini 168 halaman, saya tidak mau mengatakan nothing surprise gitu ya, oh kok nggak ada yang baru, tetapi pasti setiap buku itu pasti ada proses pembelajaran. Makanya ya waktu saya SMA itu saya ingat gini, baca buku bagus sekali, yang minjem buku orang apa sih tahu ya, tuh mahasiswa di dinding sekolah kami itu ada ya, bagus, tapi orang yang minjem buku dan memulangkan bukunya itu kebodohan luar biasa.
pokoknya nggak tahu ya, minjem buku oke, meminjamkan buku oke, tapi orang yang minjem buku dan memulangkan bukunya oke, itu nggak betul. Nah, saya mau screen share sebentar aja, karena nanti pasti Ya, ya. saya nggak tahu berapa lama ya, tapi saya ingin sekali nanti proses pembelajaran kita di Indonesia dari buku ini apa ya. Ya, Jadi ya. dengan tidak bermaksud mengkritik, saya melakukan sedikit riset dan ini yang saya temukan. Maria ya bicara tentang buku ini, bagi saya waktu dia menyinggung tentang preventing financial crisis, pasti ini kejadiannya waktu ada krisis keuangan dan banyak orang itu jahatnya ya, mensreanya itu di mana ya. Coba lihat, orang sudah kena krisis dan orang mengambil kesempatan untuk melakukan fraud ataupun korupsi. Nah, saya selalu mentikel atau menggelitik orang dengan lihat buku ini boring ya kali ya, tapi a cover is not the book. Jadi, so open it up and take a look. Sebenarnya kamu tuh mau dibawa jalan-jalan kemana? Bagi saya buku itu tetap pasti penjelajahan. Dah? Nah, maaf ya tanggalnya salah, tapi ini kira-kira ya. Maria itu menuliskan hanya ada 5 bagian. Dan yang nomor 5 itu menarik ya. Sehingga saya punya pertanyaan juga, nanti pasti Udo Ferry ini pasti bisa jump in ya. Apa itu a holistic model of corruption and corporate fraud prevention? Itu kan berarti di pencegahan. Nah, kawan-kawan di KPK mungkin kalau dengarnya di pencegahannya di mana? Tapi di bab 1 ya selalu Maria itu membawa kita untuk mengenal apa itu financial krisis keuangan, apa itu fraud, dan apa corruption. Dan kemudian di bab berikutnya bagaimana krisis keuangan itu bisa sebetulnya dicegah lewat peraturan, ya. Dan kemudian, nah pemainnya siapa? Pasti karena kata-kata corporate itu membawa pikiran kita pasti kepada korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, nggak enaknya ceritain perusahaan, nggak tahu konteksnya, bagaimana pertanggungjawabannya, organnya siapa, mensreanya ada di mana. Jadi akan sangat sukar kalau orang tidak menangkap. Karena perusahaan itu siapa sih yang mesti tanggung jawab? Direksi sebagai pengurus, komisaris, atau RUPS-nya, atau pemegang saham. Maka bukan bermaksud kuliah ya, ada beberapa prinsip-prinsip hukum perusahaan itu yang sebenarnya kita mesti tahu. Piercing the corporate veil, kita membuka tabirnya siapa ya yang mesti bertanggung jawab. Nah, isu-isu pidana korporasi itu kan sekarang lagi masuk. Walaupun akan ada pertanyaan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Ya, karena apa? Korporasi itu kan badan hukum ya, badan usaha yang berbentuk badan hukum, dan siapa penggeraknya? Direksi. Oh, saya kan diangkat diberhentikan oleh RUPS. RUPS, ya itu kan rapatnya para pemegang saham. Pemegang saham, saya kan nggak ikut setiap hari. Saya kan direksi yang kerjain, gitu kira-kira ya. Nah, yang nomor 3 ini corporate ethical behavior. Ya, kalau bicara etik ya susah ya perilaku. Dan ada private and public sector governance. Nah, sebenarnya saya kepingin kita itu apa sih yang ditawarkan oleh Maria lewat buku ini, karena penulis atau author ini berani mengatakan ada holistic model, berarti dia udah komprehensif sekali di mata saya ya. And terlalu pede dia, Prof. Kenapa? Terlalu pede dia. Iya, dia bilang holistik. Nah, ya, sekali lagi buku adalah proses pembelajaran. Dia kan tidak tahu legal culture kita seperti apa, budaya pakeuh, budaya kebersamaan, ya kan? Misalnya apa itu? Oh, berjamaah melakukan itu, ya kan? Kan itu dia mungkin mesti perlu buat penelitian ke kita. Oke. Dia mengatakan illegal acts, apa itu fraud and corruption, dan itu adalah kejahatan ekonomi ya, dilakukan oleh orang ataupun grup ya, atau berkelompok atau berjamaah, kalau kita istilah kita di bawah berjamaah untuk mendapatkan keuntungan. Dia mengatakan ya, Maria ini mengatakan itu kejahatan itu hanya sangat signifikan ya dalam kejahatan untuk menggambarkan terjadinya krisis keuangan. Jadi menurut Maria ini fraudulent practices itu ya, bahwa dia mengakui itu fenomena sekali, kompleks sekali katanya, fraud dan corruption. Tapi bagi saya kejahatan fraud itu adalah lebih gila ya, di tengah-tengah krisis keuangan. Sama sekali saya tidak akan memotret misalnya kalau ada terjadi, apabila ada ini ya, di tengah-tengah pandemi ya,
Di tengah-tengah krisis masih ada orang yang punya mensreya untuk melakukan itu. Buat saya hampir similar. Ketika ada krisis keuangan, ada korporasi yang mengambil keuntungan di tengah-tengah itu dengan melakukan fraud. Kan itu nggak ini sekali ya, tidak ada kemanusiaannya sama sekali ya. Nah, apa sih fraud itu ya? Ini sebagai apa namanya hasil riset saya ya. Sebenarnya buku Maria bukan sesuatu yang something new atau novelty. Sudah diceritakan oleh Marshall B. Kleiner, dipublikasikan, dipublish tahun 1990 ya, dan dia sudah menulis banyak sekali tentang focus on corporate crime pada kejahatan korporasi. Tapi tidak menohok kepada korupsi, ya, dia mengatakan fraud. Nah, tipologi fraud itu apa? Ya, fraud itu apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya korupsi itu adalah salah satu model dari fraud itu. Tapi fraud itu adalah penyimpangan atas aset, misalnya pernyataan palsu ataupun fraudulent statement. Dan yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Cleaner ya ribut di atas nomor 1 dan 2. Maria membawa kita kepada yang nomor 3, corruption. Kecurangan ini jenis yang jarang bisa dideteksi karena pihaknya bekerja sama menerima keuntungan. Saya mempersepsikan ini seperti kejahatan di tahun 1998, mungkin di BLBI gitu ya. Ketika udah negara ini udah hampir ambruk, bener nggak ya? Sudah financial crisis melanda kita sangat di titik nadir, kok bisa sekarang ada dampaknya kepada, jadi saya nggak lihat penyimpangan aset atau asset misappropriation, itu bisa saja apa namanya badan penyelamatan aset pada waktu itu ya. Tetapi kan kalau Udo Ferry ingat kan mantan kepala apa itu badan penyelamatan keuangan itu kan dikejar oleh KPK ya. Yang korupsinya kita bisa lihat BLBI-nya. Jadi kalau itu dianalogikan seperti yang lalu, ini tipologi fraud. Dan bagi saya catatan Maria bukan orang yang pertama ternyata menuliskan itu. Ini sudah 1990, tapi tidak fokusnya kejahatan korporasi, tapi tidak kepada korupsi. Udah. Kemudian ya ini sebetulnya intinya yang mau ditawarkan Maria. Saya katanya akan menawarkan apa itu holistic model of corruption and corporate prevention. Dia menemukan mengumpulkan dengan istilahnya CCFP model ya. Jadi kita ini sama-sama Udo Ferry dan saya sama-sama belajar apa sih yang ditawarkan dengan CCFP model ini ya, karena itu dalam tanda kutip itulah karakter itu jualan bukunya. Jadi ya dia mengatakan defined as a holistic model that could efficiently address ethical issues and take personality and environment situational variables into account. Jadi katanya desain yang diajukan Maria ini adalah bagaimana dia dapat mencegah kejahatan atau fraud corporation dan pada saat yang sama dengan korupsi, dan katanya pada tingkatan yang berbeda, dan juga katanya dia mencoba menawarkan bahwa fraud dan corruption itu biasanya kan fraud terus corruption ambil untung gitu ya, di tengah-tengah fraud itu corruption-nya dimasukkan. Dia mengatakan saya akan menawarkan satu model yang dengan level analisis yang berbeda, tetapi dia mengharapkan dengan teknik ini, dengan yang holistik ini bisa mencegah corporate fraud dan corruption-nya in the same time. Nah kan cukup menarik ya, apa sih yang aneh gitu ya. Nah, Udo Ferry yang holistic model itu ya yang ditawarkan Maria. Saya pasti nggak akan membahas satu persatu ya. Macro level itu siapa? Itu lihat, itu kita yang bermain. Lihat, society participation, political accountability, institutional integrity, ethical, semuanya dia masukkan dalam tatanan yang makro. Yang meso ya yang di tengah-tengah. Nah, ini yang kita tunggu. Dan kita bisa kecewa kalau misalnya kita nggak menemukan yang ethical leadership. Ethical leadership. Jadi leadernya kamu punya, leadernya banyak, bisa bermunculan dadakan ya atau diglorifikasi oleh kena charming kepribadian, tapi yang etis, yang ethical itu beda. Itu katanya basic requirement untuk sustainability of business corporation. Jadi apa itu ethical leadership? Jadi katanya kita perlu tahu, ingat ya, saya selalu mengartikan orang baik belum tentu benar. Ngerti nggak ya? Jadi Udo Ferry bisa bayangkan, kamu bisa memimpin tapi kamu nggak etis, atau sebaliknya, kamu baik tapi kamu belum tentu benar.
Saya tidak bermaksud mengkritik siapapun dalam konteks ini ya, tapi kita bisa rasakan ya. Jadi memang ya memang kalau menurut Maria kalau kamu cuma punya satu, tidak punya yang holistik itu useless, itu nggak akan adanya. Nih. Jadi itu yang ditawarkan dan kemudian yang ketiga ya micro level. Ya, ini balik-balik kepada kita sendiri. Kita itu sebenarnya katanya mau jadi apa, ya selalu soal harus yang individual ini harus katanya dikembalikan. Virtue itu adalah moral values and virtue itu adalah nilai-nilai kebaikan. Jadi maaf ya, kalau ya mungkin saya kembalikan secepatnya ke konteks Indonesia. Kalau dulu berita-berita tentang fraud atau penipuan atau korupsi, kita bawa sampai keluarganya itu mati, kita akan ceritakan itu. Kalau sekarang itu sepertinya biasa banget ya, biasa banget. Saya nggak akan menunjuk siapa, tapi ya yang individual ini, yang katanya ethical individual ini, ya Anda bisa lihat sendiri bahwa itu tidak akan mungkin kita bisa pertahankan sesuai nilai yang ada karena masyarakat atau society sangat berubah sekali, ya kan? Jadi katanya kalau tiga ini makro, meso dan mikro level ini kamu tidak bisa masukin, it's useless. Jadi kita bekerjanya dari mana ya? Oke. Bentar ya. Nah, ini konsep of fraud yang saya katakan tadi. Banyak sekali orang, tapi Maria di sini mengutip dari Association of Certificate Fraud Examiners ya. Dia mengatakan any intentional or deliberate act to deprive another of property or money. Nah, itu dia dengan cara apapun dan unfair means. Itu ya, coba lihat CFE bahkan masuk kepada dia akan membedakan apa itu conflict of interest, udah, bribery, sogok, illegal gratuity, ucapan terima kasih, fraudulent statements, asset misappropriation, cash, inventory, or other asset, dan fraudulent statements. Jadi bisa terbayang ya, kompleksnya dan orang awam kita ini akan sukar sekali menemukan ini semua kalau misalnya satu korporasi atau perusahaan besar melakukan itu. Oke, saya akan teruskan dengan yang dia ada bahas empat ini ya, 5 bab. Yang 5 itu yang menarik yang ditawarkan tadi. Apa itu konsep of fraud, apa itu corruption, ya. Dan kemudian saya mohon maaf pasti tidak akan masuk secara detail ini public karena ini semua definisi. Tetapi ini yang menarik yang saya catat. Both fraud and corruption are complex phenomena, ya. Dan katanya tidak akan ada satu orang pun atau satu hal pun yang mampu menjelaskan itu yang dianggap cukup. Kamu bicara korupsi misalnya dari satu angle, oh ya itu korupsi politik. Mulai dari, dalam tanda kutip misalnya, pencalonan, perekrutan, sampai menjadi perwakilan yang kita pilih, itu semuanya penuh dengan hal-hal yang digambarkan Maria, bribery, illegal gratuity, apa saja. Ya, jadi menurut Maria itu salah satu contoh ya, fraud and corruption kompleks sekali dan dia nggak akan bisa dibayangkan dengan dengan langsung bahwa itu cukup menjelaskan seperti ini, nggak bisa. Ya, dan Indonesia punya angle yang berbeda sekali untuk membedakan apa itu yang dimaksudkan dengan kompleks fenomena. Next ya, Maria juga memotret. Nah ini dia bilangnya. Kalau saya sebenarnya kepingin sekali kalau ada beliau ini, dia pingin juga ya. Bagaimana dengan dalam tanda kutip ya korupsi-korupsi yang dilakukan melalui regulasi. Jadi ya, jadi gini. Sini ada orang HTN-nya sedikit nih. Exactly. Makanya saya bilang Bung Ferry itu masuknya di sini. Jadi saya belajar tentang regulatory impact assessment. Karena saya orang hukum ekonomi pasti ngitung dari ekonomi ya, cost and benefit analysis. Kalau satu peraturan kamu buat menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Maksudnya berapa biayanya, uji publik ini, begitu dijalankan, begitu diundangkan atau dieksekusi nggak jalan, malah dibawa judicial review. Jadi orang hukum ekonomi akan menghitung itu apa sih dampak akhirnya. Tapi ya kalau Udo Ferry ini pasti melihat ada nggak proses-proses kong kali kong antara yang mendrafting dengan yang membuat dan kemudian itu diundangkan. Begitu diundangkan itu mengikat. Saya tidak akan lupa satu undang-undang waktu tentang tembakau. Ingat nggak? Ya. Pasal tembakau ya. Yes. Pasal yang tiba-tiba bisa hilang.
exactly, dan apa yang dicatat oleh sekretariat DPR dengan yang diundangkan itu berbeda. Kalau bagi saya itu udah eksplisit sekali, ya. Itu tidak ada yang free lunch. Pasti ada barter politik atau barter apapun di belakangnya, ya. Apa kawan-kawan kita di sana tuh sedemikian saya kalau bilang ya apa sedemikian dableknya makanya itu bisa lewat. Halo, gitu ya kan? Nggak mungkin rasanya. Tapi anyway, financial crisis regulation ini dia yang digambarkan oleh Maria, katanya dia perlu untuk memprevent itu, kita perlu suatu peraturan perundang-undangan ini ya, is designed to ensure stability and safety of depository financial institution and to protect consumer. Maksudnya, regulation is essential to minimize the likelihood of financial crisis and to facilitate development and competitive markets. Jadi itu yang dipotretnya, bahwa hati-hati kamu lewat peraturan pun bisa terbuka jalan untuk kejadian seperti ini. Dan orang ketika bersidang pasti yang berlaga adalah ahli hukum dengan ahli hukum. Kita tidak akan memperdebatkan apapun. Pasti kita orang sivil law yang tidak menafsirkan apapun di luar undang-undang. Jadi kalau kamu punya peraturan perundang-undangan yang brengsek, ya udah pasti kita menjadi orang bodoh ketika menyidangkan itu, betul nggak? Karena undang-undangnya bilang ini materinya kan tidak seperti itu, ya. Oke, yang ketiga, ethical behavior. Aduh, aku kalau menceritakan ini agak males ya. Kenapa? Kita mengadopsi CSR, good corporate governance, semuanya soal ethical standard. Semua kita sudah punya. Seluruh ISO diambil. Iya, ya, makanya gini. Saat ini saya lagi ada juga satu penelitian ya, very interesting. Pertanyaan itu sebenarnya udah lama ya. Lihat, integrating CSR and anti-corruption. Ya, kan ada pertanyaan, kalau kamu CSR, kamu udah pasti anti korupsi, atau nanti jangan-jangan malu-maluin. Itu justru yayasan ya CSR, kalau saya nggak salah ya, justru orang-orang CSR malah yang mengkorupsikan dana CSR. Ampun, itu udah kata-kata yang mengawinkan corporate dan sosial. Kalau corporate itu ya profit oriented, sosial kan kebaikan bagi masyarakat banyak ya. Dan jadi yang saya nggak ngerti, justru orang tega gitu ya mempermainkan dana CSR dan anti corruption. Nah, dengan kata lain, Maria ini mencoba soft approach ya. Peraturannya bagus ya nak, gitu ya kan? Kamu ingat ya ada ethical behavior, ya kan? Dia soft sekali bagi saya. Kalau kita undang dia ke Indonesia, mohon maaf ya, dia bisa shock kali karena kita sangat eksplisit. Sangat terbuka dan sangat eksplisit, betul nggak? Ya kan? Nah, yang keempat nanti baru yang kelima baru dia menuliskan ini. Yang keempat, yang keempat nih, private and public sector governance. Jadi ya, dia mengajarkan kita, OECD ini kan adalah suatu Organization for Economic and Cooperation Development ya. Agak sedih karena setahu saya Indonesia belum menjadi anggota, kita masih jadi anggota observer itu organisasi negara-negara maju, sehingga kita sering berguru dan mencoba mengadopsi prinsipal-prinsipalnya. Nah, dia mengatakan harus ada katanya corporate governance internationally. Saya sebenarnya pengen bilang sama Ibu Maria ini, hold on, perkara itu kita semua udah punya. Kalau perkara yang namanya good corporate governance, Menteri BUMN kita sudah punya Permenek BUMN-nya dan semua itu sudah diadopsi. Nah, Udo Ferry ya, sebelum kita beranjak ke yang terakhir, itu sebenarnya pertanyaan yang membumi setelah saya membaca buku ini. Kita itu punya kompleksitas yang sangat tinggi tentang memanage perekonomian kita sekarang. Sekali lagi saya nggak akan bicarakan soal di tengah-tengah pandemi ini ya, karena itu bisa topiknya lain. Itu yang pertama. Tapi yang paling membuat saya berpikir lagi adalah kita semua punya loh yang disebutkan Maria ini. Punya good corporate governance-nya, punya CSR, punya segala macam peraturannya, all in place. Tapi kenapa tetap kita temukan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi itu
di tengah semua checklist yang sudah memadai. Dan bukan hanya untuk internal, misalnya menyelenggarakan korporasi, sehingga sekarang sampai keluar peraturan Mahkamah Agung, ya, perma korporasi, pidana korporasi, sesuatu yang muskil. Yang you pidanakan siapa? Pidana itu kan untuk orang, manusia, ditahan kemerdekaannya. Pidana siapa? Direksi, komisaris, pemegang saham, sampai kita coba digest, saking kita mencoba memberikan perubahan perilaku. Saya rasa kita perlu ya berpikir apa yang salah dengan kita, karena semua checklistnya sudah kita penuhin. Maaf, saya pergi sebentar ke hakim. Pedoman perilaku dan etika hakim pun ada checklist. Pernyataan anti korupsi ada, fakta integritas ada. Semua lapisan itu ada. Tapi kenapa kita masih tetap dicap atau dianggap melakukan pelanggaran yang luar biasa besar? Oke, bagian terakhir dari buku Maria ini yang disebutnya dengan holistic model, ya. Dia bilang, katanya ya, hati-hati dengan yang disebutnya holistic model ini, dan bagi saya nanti bisa cukup menarik kalau kita bahas apa sih kita yang nggak punya, ya. Dia bilang prosecuting suspect and punishing the guilty, ya. Dia bilang overregulation, complex legislation, dan ya itu saya, Udo Ferry ini orang HTN, ya, nggak mau langsung menuduh lah. Tapi apakah benar memang satu undang-undang atau peraturan itu, ya, didesain memang untuk dibawa ke judicial review? Nah, saya sampai berpikir seperti itu. Semuanya oke, tidak ada one system fits all, ya, nggak ada yang menyenangkan semua. Tapi sampai ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan, kontradiksi, sesuatu yang muskil. Saya misalnya nggak akan, bukan nyinggung, nggak mau nyindir misalnya soal omnibus law, nggak mau, karena bukan ceritaan kita, ya. Tapi itu salah satu contoh yang sangat kontroversi dan dilakukan secara eksplisit. Maksudnya, loh, pakem yang kita pelajarin secara moral dan etika adalah ini. Dan dengan tenang misalnya itu diabaikan. Jadi itu prosecuting suspect and punishing the guilty itu, ya, gimana katanya ya, mau bicarakan soal aturan yang the rule of law-nya yang benar, tetapi dari awal kamu udah tahu ada kompleksitas overregulation, complex legislation, itu memang sudah ada. Sekali lagi saya nggak akan mengatakan itu didesain sejak awal, tapi ya itu salah satu fakta yang kita temukan continue. Terus preventive actions, ya. Nih dia bilang, dia juga mengutip penelitian dari Miller, Roberts and Spence, ya. Katanya preventive action haruslah memperkenalkan mekanisme untuk memperkenalkan mekanisme yang mendukung bahwa ini dia. Saya nanti kasih cerita lucu juga soal yang nomor 2, preventive action, ya. Integrity is rewarded and fraud and corruption is discouraged. Jadi gini, masyarakat itu kalau kamu punya integritas, ya, kamu mesti hargai dia. Dan saya bisa menggugah cerita itu. Kenapa sekarang? Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung, ya, kalau saya ngomong itu. Kalau saya ngajar di kelas, selalu saya bilang, saya punya banyak mahasiswa dari Abgakum, ya, jaksa, polisi, hakim, banyak deh di kelas. Saya bilang, kenapa polisi, misalnya, ketika dia setelah jam tugas, dia bikin pengajian, dia mengajarin anak-anak susah, mungkin dia jadi babinsanya, ya, dan dia dengan tulus ikhlas mengajarin anak-anak itu mengaji dan membimbing. Kenapa rewardnya luar biasa sampai viral masuk YouTube? Ya, itu kita berarti apa? Merindukan tokoh-tokoh yang punya integritas, dan itu rewarded. Saya sih dukung aja kalau sampai Pak Kapolri, sampai Pak Kapoldanya mengundang dan mengatakan you did a good job. Padahal polisi kan bukan ditugaskan untuk ngajarin anak-anak ngaji, betul kan? Nah itu makanya ya integrity rewarded. Kejujuran Anda mengembalikan misalnya, itu jadi cerita, dan itu yang ditawarkan dia. Deterrence theory, ya, katanya approach to preventing fraud has been used bertahun-tahun adalah deterrence, kan pasti efek jerah, ya, katanya. Jadi katanya betul-betul lah untuk yang deterrence kan menjerahkan konvensional kriminal, katanya harus betul-betul berdasarkan rasional, ya. Dan kemudian katanya supaya hukuman, fear punishment and it will refrain from criminal behavior. Bikinlah hukuman itu supaya takut, gitu loh. Tapi kalau sekarang kita lihat peradilan-peradilan korupsi yang
kita udah bisa main tebak-tebakan ya. Kita kehilangan legend misalnya Pak Artijo misalnya ya. Ya, Kalau sekarang itu berita yang biasa banget kan menurut Udo Ferry, benar nggak? 4 iya. tahun, 6 tahun. Justru sekarang dia menjadi luar biasa kalau ada misalnya 12 tahun kayak dulu. Di zaman Nazarudin, Angelina Sonda itu 12 tahun, 17 tahun. Kayaknya bagi kita ya, maksudnya mudah-mudahanlah ada efek jerah, betul nggak? Betul, Tapi betul. kalau sekarang 4 tahun, 2 tahun, konon pula cuma 1 tahun tuntutan. Nah, oke, jadi ya udah kita bangsa pemaaf dan pelupa. Oke, restorative justice ya, ya. Ini juga holistic approach-nya, ya. Katanya in contrast to the punishment, punish harsh in order to deter. Relatively recent approach to crime prevention katanya adalah ya harus ada bagaimana kita memperlakukan offender tersebut, dan ini diperkenalkan lewat New Restorative Justice atau RG, di mana dalam hal di dalam hal persidangan ya, in criminal trial, tetapi kita katanya lebih akan berfokus pada ya gimana ya, ada yang kehilangan tapi ada yang kita coba perbaikin. Jadi mungkin ini lebih kepada social approach. Karena terbukti kamu bikin 20 tahun atau seperti Cina yang hukum mati, berkurang nggak? Benar nggak? Berkurang nggak? Apalagi kita punya tokoh-tokoh hak ajasi manusia yang luar biasa kan? Oke, ini dia Codes of Conduct. Waduh, kita fakta integritas semuanya kita punya, visi misi semuanya, pernyataan anti korupsi semua, LHKPN semua ada di situ. Kemudian corporate governance and quality of government sama, additional ways of preventing ya. Jadi katanya coba kita pikirkan bagaimana gebrakan-gebrakan tambahan ya untuk mencoba mengurangi kejahatan-kejahatan korporasi ini lewat misalnya kontrak yang bener lah, bikin tender yang betul. Kalau saya waktu baca ini dalam hati betul juga kita harus bikin penelitian dari putusan-putusan KPK, semua yang terlibat di dalam isu korupsi itu ada relevansinya dengan kejahatan perusahaan melalui pengaturan-pengaturan tender. Transparansi in public procurement. Hello Ibu Maria, ya kita udah pakai lembaga pengadaan secara elektronik, LPSE, dan justru dengan LPSE itu modus-modusnya bisa lebih terbaca. Yang servernya dibuat lambat, yang passwordnya dikasih sama yang akan menang, come on. Itu yang aku bilang, aduh ini kalau kita undang kemari, ayo. Dia akan shock ya. Ya akan shock lah. Ya panitianya yang ngatur piye. Sebenarnya enak juga kalau bisa kasih tahu sama dia, kamu mau tahu yang membahana. Misalnya kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Itu kurang apa lagi? Sampai ketua DPR kita itu. Jadi kalau transparency in public procurement, lah kita dari badan perencanaannya sampai eksekusinya udah diatur. Itu salah satu contoh yang sangat dramatis. Ya, ditemukan bersalah oleh KPPU, dibebaskan PN, dibebaskan MA, KPK masuk, baru dunia ini shock. Waduh, itu bukan hanya itu panitia yang main, udah direncanakan dari awal. Sadis nggak? Makanya Ibu Maria mestinya diundang, biar lihat kita seperti apa di sini. Oke, civil society ini Bung Udo Ferry dan kawan-kawan itu di dosen-dosen di kampus juga harus political accountability, institutional integrity, sampai dia memperkenalkan satu ini ya, ini National Integrity System Assessment Tool Source. Sampai itu dia bikin 2012. Ada benchmark ya untuk mengukur suatu negara ya, di antara negara-negara itu yang menerapkan National Integrity System. Semuanya kan sekarang pakai NRA ya, national ini pakai assessment, pakai risk assessment, semua institusi pakai itu. Tapi ini berani nggak kita? Dan kalau saya sih hanya berpikir, Udo Ferry sebagai seorang dosen juga berpikir, metodologinya mengukur National Integrity System itu gimana ya? Coba lihat dari persentase korupsi, mau lihat berapa banyak misalnya public officials, pejabat-pejabat negara yang terlibat korupsi atau tidak. Saya agak penasaran di sini. Bagaimana itu dilakukan oleh TI ya 2012 tentang mengukur national integrity satu sistem.
lembaga susah, orang negara, benar nggak? Ya. Benar, benar. Nah, oke. Ini kalau ini kerjaan kita ini ethics in curriculum. Coba Indonesia sekarang mau apa? Anak-anak kita mau ngajarin apa? Pelajaran agama dihapus, betul nggak? Kecuali Anda bersekolah di sekolah yang memang bukan sekular ya. Jadi ya. Tapi ethics in curriculum mau di mana? Di mana Anda selipkan itu? Kalau sekarang yang saya tahu program KPK itu adalah walaupun sekarang dalam konteks corporate fraud, ya ingat ya, corporate fraud and corruption, Maria membawa saya jauh kali menjauh dari korporasi, karena dia mengatakan holistik itu dia malah lihat dari bawah, dari kecil sekali. Lihat, ini kan makin turun kan, ethics in curriculum, ya ethics, dia malah mengatakan from early schooling years. Jadi mungkin holistiknya Maria itu dia mau dari dasar kamu udah dikasih tahu. Nah sekarang yang saya tahu KPK kan menggagas pelajaran anti korupsi, betul kan? Nah, tapi di mana dan bagaimana kita lihat aja, mudah-mudahan impact-nya ada. Dan moral responsibility. Aduh, ya. Kalau udah bisa moral responsibility, kita yang kelihatan sama kita aja kita nggak takut, apalagi yang nggak kelihatan. Jadi di sini nih, iya, Tuhan adalah hakim kita. Ya jadi di sini aja. So mungkin ini yang dimaksud dengan Maria, jangan jauh-jauh ke sana, kamu lihat sampai ke bawah dulu lah. Jadi yang menarik itu ya, ethics in curriculum itu tanggung jawab kita, moral responsibility tadi balik lagi ya, political, institutional, civil society, hebatnya dia memotret ini. Di sini saya respect dan mengakui dia mencoba menarik dari benang yang paling bawah sampai menuju siapa kita. Kalau saya nanti berakhir di suatu korporasi, kalau saya ingat yang dari bawah ini, mungkin itu dampak atau efek atau domino efek yang diharapkan oleh Maria, itu yang saya maksud dengan holistik. Bahwa dari kecil kamu sampai apabila kamu masuk dalam korporasi, you do not do that. Karena ini udah saya tanamkan. Oke, ini kesimpulannya ya. Jadi mulai banyak loh. Ada, sorry. Ini ya, kesimpulannya adalah Maria ya, di dalam bukunya, bentar ya, ini. Bentar, Maria ini ya, Maria dalam bukunya banyak sekali menawarkan hal-hal yang berupa kesimpulan daripada apa yang beliau tulis ya, dan lebih banyak pada upaya pencegahan atau prevention ya. Mulai dari restoratif justice, preventive action, preventionnya bagaimana undang-undang diatur di partai politik, dan bagaimana peraturan perundang-undangan itu sangat fokus kepada korporasi supaya perusahaan-perusahaan itu tidak dimungkinkan mengambil kesempatan dari hal-hal yang terjadi misalnya di tengah fraud ya. Kalau sekarang mungkin bisa kita analogikan, apakah perilaku korporasi itu, saya nggak bilang corruption, kalau ini kan contohnya fraud, krisis ekonomi misalnya ya, tega sekali, di tengah-tengah kita lagi berantakan ada BLBI, yang kita baru tahu sekarang, dan baru sibuk sekarang. Nah ini menjadi warning buku ini, saya senang sekali Udo Ferry mengambil ini, karena warning ini sebenarnya bisa kita analogikan di tengah pandemi ini. Apakah korporasi mengambil keuntungan dari kondisi yang sangat berat, bukan hanya bagi kita. Ingat waktu financial crisis, tidak semua negara-negara di dunia mengalaminya. 1998 Asia, ASEAN terutama kita kena. Tapi negara-negara Eropa, Amerika masih stabil. Makanya kasih pinjam. 2008 kita semua kena. Dan sekarang di 2020 pandemi bukan financial crisis, tetapi pandemi berdampak terhadap perekonomian amat sangat. Now, let's see apakah dengan buku yang holistik ini kita bisa nggak di warning agar tidak ada korporasi atau siapapun yang mengambil keuntungan melakukan fraud di tengah-tengah kondisi-kondisi ini. Jadi kita mesti, ya kita kan dosen ya, peneliti, itu akan sangat menarik ya. Dan kemudian ini yang saya katakan lesson learn untuk Indonesia, dan saya mau kita bertanya jawab di sini. Saya bilang kenapa ya dia menyorot korporasi ya? Kenapa tidak politisi? Ya misalnya ya. Korporasi ya pemain dalam dunia ekonomi yang memberikan kontribusi besar dalam mencapai kesejahteraan atau welfare. Ini catatan saya ya. Artinya apa? Itu gila ya. Kalau dia memang dijadikan kendaraan untuk profit oriented, that's okay. Ya, tapi kalau dia sampai abusive di tengah-tengah adanya financial crisis atau seperti sekarang ini ada korporasi yang ambil keuntungan di tengah pandemi, saya nggak bisa bayangkan kejahatannya itu seperti apa.
ya, mengelola perusahaan punya skill, ya, dan menarik. Kenapa? Tahu nggak Udo Ferry kenapa disebut dengan white collar crime? Kenapa tidak blue collar? Blue collar itu ya, ya pasti dalam level manajemen pasti tingkatan karyawan, buruh dan lain-lain. Artinya tidak ada satu orang pun yang jahat di situ, orang yang otaknya nggak ada. Pasti saking jagonya dia bisa memanipulasi itu. Bukan kejahatan sederhana, ya, bukan individu. Iya, iya. Dan yang mengherankan adalah orang-orang itu bukan orang-orang yang, sekali lagi saya tidak akan menyebutkan nama, bahkan yang bergelar profesor doktor pun melakukan. Makanya tadi kalau kata Maria, holistik lah, bunyi nggak di sini? Ya, saya udah angkat tangan aja. Dan kendaraan profit oriented rentan dan dampak, ya, untuk mencari keuntungan. Saya dengan mengatakan nomor 3 ini immoral. Kenapa? Tidak ada kepuasan bagi korporasi itu untuk melakukan X. Contohnya, ya, oke, terpaksa mesti bilang. Baru-baru ini ada beberapa berita tentang BUMN. Sudah tahu rugi, nah itu dia, ya, gaji direksinya 100 sekian juta lebih. Anda berani mengatakan, oh, itu nggak immoral. Ya udah speechless saja, udah nggak usah dikomentarin aja. Indonesia sendiri sebenarnya menurut saya telah merespons berbagai hal. Kita bukan negara yang ketinggalan zaman, ya. Peraturan penegakan hukum, pendidikan, gerakan LSM, semua tadi listed kita ada. Kita ada. Tetapi apakah efektif bekerja atau tidak? That's a different story, ya. Sama seperti tadi. Fakta integritas, undang-undang, ada KPK, ada ini, semua punya. Tapi tetap fenomenal korupsinya. Dan korporasi banyak bermain di situ. Kendaraan tetap korporasi. Maria, kalau Mbak Maria ada di sini, jangan tersinggung, ya. Jangan marah. Setelah di endingnya, bukan rasanya nggak ada kejutan lah. Karena saya mencoba membentengin bahwa Indonesia itu udah punya semua. Tetapi kalau diukur efektivitas, that's a different story. Belum terlihat sukses story yang holistik ini, kecuali dalam tulisan. Ya, mengatakan ini. What is missing? Kalau bagi saya apa yang kehilangan? Law enforcement itu perlu as a benchmark, as opposed to propose holistic prevention. Memang pencegahan dan penindakan kan dua rumah yang berbeda, ya. Tapi saya udah mau lompat aja, kamu cegah, kalau lolos kita harus lebih kuat juga di law enforcement, di penegakannya. Komparatif antara pencegahan pendidikan masih perlu diperlihatkan, terutama untuk negara yang level korupsinya sudah akut. Saya berdoa mudah-mudahan Indonesia tidak masuk di dalam poin nomor 9. Saya tutup dengan I'm a reader, not because I don't have life. Bukan gua nggak ada hidup, tapi aku memilih untuk memiliki atau mempunyai banyak sekali kehidupan, sehingga rumahnya Bung Ferry pun aku masukin. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Menarik sekali uraian Prof. Bahwa memang buku ini tidak membahas hal yang terlalu luar biasa. Apalagi jika membaca konteks keindonesiaan. Ya. Prof mencontohkan, baik menyebutkan maupun menyentil hal-hal yang berkaitan dengan perilaku curang perusahaan, baik ketika keadaan normal maupun dalam keadaan bencana. Dan kalau dilihat dari konteks keindonesiaan, memang buku ini perlu dikembangkan oleh Maria. Minimal judulnya akan menjadi Corporate Fraud, Reality and Theory. Jadi dia bisa lihat realitasnya di Indonesia. Dan betul, saya setuju. Iya, betul. Jadi sangat bermanfaat, Prof, kajian ini. Saya berharap mungkin membantu banyak mahasiswa, walaupun sepertinya penjelasan Prof tadi lebih ke arah praktisi dan mungkin anak S2, S3, tetapi mungkin penjelasan Prof itu bisa menarik bagi mahasiswa S1 bahwa dunia keilmuan soal corporate fraud ini menarik untuk didalami. Mungkin juga karena pendekatan tidak banyak ahli yang mencoba melihat ini dari segi yang berbeda. Kalau lawyer corporate banyak yang bisa bermain di soal ini, tetapi kemudian dari segi keilmuan dan segi penegakan hukum kayaknya ini menjadi sangat hal yang penting.
Prof, terima kasih sekali, uraiannya sangat luar biasa, karena ini sesi uraian, bedah buku, jadi saya tidak akan banyak mengomentari, mudah-mudahan uraian Prof itu betul-betul bisa dinikmati, bahkan harapannya memancing orang yang tertarik dengan keilmuan ini untuk membaca buku ini, dan terserah mau bersepakat dengan Prof Ningrum atau punya perspektif yang berbeda. Bahkan harapannya juga terpacu untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan kecurangan perusahaan yang ditulis oleh ahli-ahli yang lain. Sekali lagi terima kasih Prof Ningrum memperkaya kita di channel ini. Mudah-mudahan ini channel akan bergerak. Channel ini dikelola oleh kami berdua. Nanti bisa gantian, bisa berdua juga untuk membahas, membedah buku-buku yang berkaitan dengan anti korupsi dan pemberantasan korupsi. Terima kasih. Aku tunjukin satu last slide ya. Ini aja, aku cuman suka aja ini. Nah, ini ya. Ya gitu. Bagi saya membaca buku itu artinya mengajak kita untuk menjelajah. Dan jangan tanya kamu mau dibawa kemana. Kamu bisa kecewa di ujungnya, ya aku cuma dibawa kemari atau tidak. Tapi tidak sekarang mungkin ya. Tetapi mungkin seminggu, setahun, begitu kita teringat, oh ya, I've been there, aku udah pernah di sana gitu. Makanya aku selalu setiap kali setelah akhir di satu pembedahan buku atau baca buku, selalu merefer kepada pesannya si Joanne Harris ini. Some books you read, some books ya, beberapa buku kamu baca. Some books you enjoy. Oh, aku punya beberapa buku, misalnya John Grisham yang tetap aku baca aja, udah baca aja, ya. Dan malah bukan buku-buku John Grisham yang terkenal difilmkan itu loh, bukan. Buku pertamanya Time to Kill itu betul-betul some books you enjoy, ya. Tapi, ada juga. But some books, you just swallow you up, heart and soul. Tapi ada buku-buku yang memang betul-betul sampai kamu merasuk, sampai jiwa kamu terhisap gitu loh, ya. Ketika ada buku-buku itu yang tidak bisa kamu lupakan seumur hidup kamu. Dan saya misalnya John Grisham A Time to Kill itu sampai kapanpun itu kamu udah gak ada buku lagi yang menarik ya, ada tapi disuruh pilih pasti aku pilih itu. Jadi Udo Ferry, aku cuma punya pesan, jangan pernah berhenti membaca. Kadang-kadang kita malah, dia tidak menjamin kamu jadi semakin pintar dari orang lain, tapi dia betul-betul akan membawa kita berpetualang. Jadi carilah buku yang mampu menelan kamu, heart and soul, hati dan jiwa kamu. Terima kasih sudah diundang. Sampai jumpa lagi. Stay healthy and stay happy. Nessa, terakhir itu penting untuk channel ini dan mungkin akan ada peminat-peminat untuk yang mengkaji dan membedah buku. Jadi kadang-kadang buku itu bukan soal menambah kepintaran saja, tapi ada misi atau hal yang baru yang didapat, mengantarkan kita ke tempat-tempat tertentu, bahkan juga menjadi memori tertentu yang bahkan tidak mungkin hilang. Prof Ningrum, Natasha Shirait, thank you, terima kasih banyak. Kita bertemu di episode berikut.